PLT Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Zulkifli Ramli, memaparkan sejumlah capaian makroekonomi dan pembangunan di bawah kepemimpinan Bupati Arsal Aras dan Wakil Bupati Askari Anwar, jelang setahun masa jabatan mereka. Data dirilis menunjukkan kemajuan signifikan beberapa indikator kunci. Berikut adalah perbandingan pencapaian dipaparkan. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 2,98% pada tahun 2024 menjadi 3,63% pada tahun 2025. Produk domestik regional bruto per kapita naik dari 31,39 juta rupiah menjadi 32,20 juta rupiah. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 1,7% menjadi 1,66%. Tingkat kemiskinan turun dari 7,72% menjadi 7,60%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 68,53 menjadi 69,17. Iya, terkait dengan pencapaian Bapak Bupati dengan Bapak Wakil Bupati pasca dilantik tanggal 20 Februari kemarin, artinya ini sekitar 9 bulan ya. Kalau kita berbicara pencapaian, ini hanya lebih kepada pencapaian indikator makronya. Apa itu? Ya, pertama itu adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian PDRB per kapita, kemudian kemiskinan, dan IPM. Ini secara umum yang alhamdulillah sejak beliau memimpin, inilah yang pencapaian yang bagi kita itu ya pencapaian yang luar biasa selama beliau memimpin. Kalau di bidang infrastruktur sendiri, apakah sudah ada yang dilaksanakan Pak Ahmad atau seperti apa? Kalau terkait dengan infrastruktur hingga hari ini itu hanya lebih kepada cuman peningkatan jalan, nah, tapi yang lebih jelas itu mungkin di dinas PU terkait dengan anggaran-anggaran yang sifatnya mungkin DAK atau mungkin APBN, itu mungkin dikonfirmasi langsung ke PU. Tetapi kalau infrastruktur ini belum menjadi skala prioritas di kepemimpinan beliau. Di 100 hari kerja kemarin, apa saja yang sudah terrealisasi pencapaian oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati? Kemarin ada beberapa, pertama itu ada beasiswa Tagisiola dari Dinas Pendidikan, kemudian Dinas PU kemarin itu ada peningkatan jalan kecil-kecilan, kemudian dari perumahan rakyat terkait dengan bantuan rumah, dan beberapa yang lain itu yang sempat realisasi. Untuk bantuan rumah sendiri ini menyasar kemarin itu teknisnya ada di Dinas Perkim, tetapi itu terkait dengan bantuan kepada yang ingin membeli rumah, mungkin ada potongan ya. Teknisnya mungkin ada di Perkim itu. Subsidi gitu Pak? Subsidi ya, betul. Tadi disebutkan tadi ada beberapa poin yang pencapaian Bapak Bupati selama menjabat dan wakil itu mengalami peningkatan atau penurunan sesuai masing-masing yang disebutkan tadi Pak Kawan? Alhamdulillah mengalami peningkatan. Buktinya ada beberapa indikator makro itu Pak Bupati mendapat penghargaan. Misal pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah tingkat provinsi kita yang pertumbuhan ekonomi yang paling bagus dan Pak Bupati mendapat penghargaan. Kemudian terkait dengan pelayanan publik ya, pelayanan publik, dan beberapa penghargaan di tingkat nasional. Saya rasa Pak Bupati semenjak jadi memimpin Bupati ini sudah banyak pencapaian indikator makro yang sudah menoreh prestasi di bawah kepemimpinan beliau. Baik, harapannya mungkin ke depannya. Harapan kita tentunya adalah bagaimana bukan hanya kepada pencapaian indikator makro, tetapi pencapaian indikator makro juga sesuai dengan RPJMD Bupati yang kemudian akan diterjemahkan OPD melalui ransel masing-masing. Kemudian kita berharap juga di tengah efisiensi hari ini ya tentu inovasi OPD juga ini yang perlu digenjot untuk mengurangi beberapa kesenjangan-kesenjangan termasuk efisiensi anggaran itu. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.